Lanjut, yang harus diketahui dalam listrik elektrikal itu adalah distribution board atau panel listrik. Nah, panel ini akan sering kita temui nantinya. Dan fungsi dari distribution board atau panel listrik ini adalah untuk membagi daya listrik menuju sirkuit lainnya. Dan di dalam panel ini, umumnya itu terdapat sirkuit breaker atau pemutus, dan juga bisa digunakan sebagai pembagi suplai listrik. Dan umumnya terdapat circuit breaker ya tadi, circuit breaker, kemudian ada fuse, kemudian ada RCD atau residual current device yang dilengkapi dengan overcurrent protection. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau tadi itu ada distribution board atau panel distribusi ya, berarti ada panel distribusi. Nah, di sini adalah main distribution board atau panel distribusi utamanya. Banyak istilah-istilahnya ya. Kalau di lapangan ada main distribution board, ada juga yang bilang MDP, main distribution panel, seperti itu. Dan ini merupakan komponen elektrikal, berupa panel yang membagi daya listrik utama untuk seluruh bangunan. Nah, biasanya itu umumnya itu terdiri dari 3 panel utama. Ada panel incoming, metering, dan outgoing. Nah, cuma untuk panel outgoing itu biasanya bermacam-macam, tergantung dari kebutuhan daya listrik konsumen. Mungkin ada yang punya 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi umumnya itu terdiri dari 3 panel. Nah, jadi fungsi-fungsi dari panel ini ada beberapa fungsi ya. Di antaranya ini kalau panel incoming ini untuk input dari trafo. Jadi trafo nanti menurunkan tegangan, kemudian nanti akan langsung masuk ke panel incoming. Dan di incoming ini biasanya ada circuit breaker, kemudian ada PMT ya seperti itulah. Pokoknya ada pemutus-pemutusnya di situ. Lalu dari incoming ini dia akan masuk ke panel meteringnya. Di metering ini nanti itu adalah fungsinya untuk pengukuran. Jadi pengukuran tegangan, arus, dan juga daya listriknya yang disuplai oleh trafo ini berapa. Nanti akan terukur di sini. Dan di sini nanti juga ada komponen CTVT-nya atau trafo penurun arus dan juga trafo penurun tegangan. Lalu dari metering dia langsung menuju ke outgoing, ini untuk nantinya menuju ke beban-beban. Jadi akan dibagikan ke pelanggan-pelanggan listriknya atau beban-beban listriknya ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ini bisa 1, mungkin bisa juga 2, 3, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, di panel tadi itu kan saya sebutkan ada alat pembagi ya dan proteksi, itu adalah MCB. Nah, di MCB itu sebenarnya ada beberapa istilah juga. Itu ada istilah MCB, MCCB, dan RCCB. Nah, ini bedanya apa sih? Nah, kalau MCB itu merupakan singkatan dari Miniatur Circuit Breaker. Nah, Miniatur Circuit Breaker ini itu adalah komponen elektrikal yang berfungsi untuk mengamankan dan melindungi rangkaian listrik. Melindungi dari apa aja? Itu bisa melindungi dari beban berlebih atau overload, dan juga melindungi dari hubung singkat listrik atau short circuit, atau istilahnya adalah arus pendek ya, arus pendek listrik. Lalu ada lagi MCCB. MCCB itu adalah singkatan dari Molded Case Circuit Breaker. Nah, ini juga fungsinya sama seperti MCB, cuma itu dia kapasitasnya lebih besar daripada MCB, dan ini biasanya diletakkan di main distribution board-nya. Lalu ada lagi yang terakhir, ini RCCB, itu adalah singkatan dari Residual Current Circuit Breaker. Ini merupakan saklar listrik otomatis yang bekerja sebagai pengaman untuk mencegah bahaya dari sengatan listrik akibat kebocoran arus. Nah, jadi bahaya listrik arus bocor tadi itu kita bisa amankan dengan dipasangnya RCCB pada panel listrik kita. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar ya dari MCB, MCCB, dan RCCB. Contohnya seperti ini ya. Kalau MCB itu biasanya ada di rumah-rumah ya. Mungkin sering dilihat ada di kWh meter atau di panel pembagi di dalam rumah. Itu lebih kecil kapasitasnya. Kemudian kalau MCCB itu yang paling kiri dan tengah itu lebih besar. Ini biasanya ada di panel main distribution board. Bentuknya besar dan biasanya itu dia sudah 3 fasa. Lalu ada lagi RCCB. Contohnya seperti yang di paling kanan. Itu dia ada ciri khasnya, itu ada tombol tesnya. Tombol tesnya ini untuk mengetes apakah si RCCB ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kesimpulannya perbedaan dari MCB, MCB, dan RCCB adalah sebagai berikut. Perbedaannya untuk MCB tentunya tadi kepanjangannya udah beda ya sama MCB. Terus juga dari segi rating arus, itu rating arus MCB itu lebih kecil daripada MCB. Kalau MCB itu bisa sampai 1,6 kA. Kemudian untuk breaking capacity juga pastinya berbeda. Kalau MCB itu di bawah 1 kA, kalau MCB itu di atas 1 kA sama dengan 85 kA gitu. Kemudian dari segi penggunaan pun berbeda. Untuk MCB itu biasanya untuk di area domestik seperti perumahan, gedung, kantor, dan lain-lain. Kalau MCB itu biasanya untuk di kelas industrial, tapi juga bisa juga untuk tegangan rendah juga ya, atau di tegangan tinggi. Dan kemudian untuk MCB itu rating arus pemutusannya tidak dapat diubah. Jadi dia itu sudah fix.
Jadi misalkan kalau di rumah biasanya kan ada yang 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, itu sudah fix, tidak dapat kita ubah. Nah, kalau di MCCB, itu kita bisa mengubah settingan hubung singkatnya. Kita maunya berapa ampere nih untuk breaking capacity-nya, itu kita bisa ubah sendiri. Biasanya kita ubah pakai obeng, kita putar di situ. Nah, berikutnya ini ada perbedaan RCCB dan LCB. Nah, ini banyak juga ya. Ini sebenarnya mirip-mirip, cuma tidak sama. Kalau RCB tadi kan residual current circuit breaker. Nah, kalau LCB itu adalah earth leakage circuit breaker. Nah, kemudian dari fungsi juga nih sebenarnya beda ya. Kalau RCB itu dia bekerja berdasarkan arus operasi. Karena sesuai namanya ya, residual current circuit. Jadi dia bekerja berdasarkan arus. Kemudian kalau LCB dia bekerja berdasarkan kebocoran arus yang menuju tanah. Jadi apabila terjadi kebocoran arus yang menuju ke grounding, itu LCB akan langsung trip atau akan langsung bekerja. Nah, kemudian dari fungsinya, apabila kebocoran arus balik melewati tanah atau tidak, itu RCCB akan langsung memutuskan. Sedangkan kalau LCB itu hanya untuk mendeteksi arus yang bocor dan mengalir menuju tanah. Nah, karena dari situ, koneksi RCB ini berbeda dengan LCB. Kalau RCB ini tidak memiliki koneksi dengan kabel grounding. Makanya dia dapat memutuskan arus apabila terjadi gangguan atau terjadi perbedaan nilai antara arus di fasa dan netral. Nah, kalau LCB dia tersambung dengan grounding. Jadi apabila terjadi arus bocor ke tanah, maka LCB akan langsung trip. Dan yang terakhir ini adalah transformator. Transformator ini merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengatur besarnya nilai tegangan ataupun arus listrik yang akan didistribusikan. Biasanya terdapat dua jenis transformator, yaitu ada transformator step up dan juga transformator step down. Nah, kalau step up ini artinya transformator itu berfungsi untuk menaikkan nilai tegangan listrik. Nah, kalau transformator step down itu berfungsi untuk menurunkan nilai tegangan listrik. Jadi misalkan kalau di jaringan distribusi itu kan dia 20 kV ya. 20 kV itu diturunkan ke 220. Nah, kalau misalkan di pembangkit itu dia 20 kV dinaikkan ke 500 kV. Nah, selanjutnya ada current dan voltage transformator atau istilahnya adalah CTVT ya. Nah, kalau current transformator itu kita sebut sebagai CT. CT ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengurangi arus tegangan AC. Dan biasanya itu terdapat rasio di CT itu. Dan rasio ini berbeda-beda. Biasanya CT ini untuk digunakan di meter ya, di power meter. Karena kan biasanya arus beban itu tinggi ya. Kemudian meter itu tidak bisa membaca arus tinggi secara langsung. Jadi harus dirasiokan terlebih dahulu ke nilai yang lebih kecil. Begitupun dengan voltage transformator. Kalau voltage transformator itu untuk menurunkan nilai tegangannya. Dan untuk fungsinya juga sama, biasanya untuk ke arah metering atau pengukuran. Nah, ini adalah contoh gambar ya dari CT dan VT. Di kanan ini adalah simbol rangkaian listriknya seperti ini. Nah, kalau ini sih ini contoh gambar untuk di jaringan transmisi ya. Kalau di transmisi emang gambarnya besar-besar seperti ini. Kalau di panel-panel LV atau low voltage itu dia ukurannya lebih kecil.